Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube Teresia di Amerika. Di vlog kali ini aku akan mengajak kalian jalan-jalan di kota Asheville, North Carolina bersama dengan suami dan keponakanku serta pacarnya yang kebetulan menginap di rumah kami. Mereka menyetir dari negara bagian Wisconsin menuju negara bagian North Carolina tempat kami tinggal yang jaraknya sekitar 15 jam menyetir sekali jalan. Mereka sampai di rumah kami udah agak malam gitu, jadi kita langsung makan malam. Dan menunya adalah soto mie lengkap dengan emping. Keponakanku dan pacarnya adalah pasangan Katolik yang taat. Jadi kami menyediakan 2 kamar tidur terpisah. Besok paginya kami sarapan dengan menu yang dibuatkan oleh suamiku. You're welcome. This is Chef Justin. Dari pihak suamiku, aku punya 15 orang keponakan dan keponakanku ini adalah yang nomor 3. Dari keluarga suamiku gennya cukup kuat, jadi semuanya rambutnya pada pirang gitu deh. Setelah itu kami bersama-sama pergi ke gereja untuk mengikuti misa hari Minggu. Also give her some. Nah, sekalian aku mau mengajak kalian untuk melihat interior di dalam gerejaku setelah misa hari Minggu selesai. Gerejaku ini namanya Basilica of St. Lawrence yang ada di kota Asheville, North Carolina. Wah, lihat adik Mas Dinarnya rajin sekali ya. Di sini kita menyebutnya altar boy dan memang benar-benar altar boy itu hanya untuk anak laki-laki aja. Melanjutkan cerita tentang Basilica St. Lawrence, gereja Katolik Roma ini didirikan pada tahun 1905. Arsiteknya adalah orang Spanyol bernama Rafael Guastavino. Rafael sebenarnya bekerja di Biltmore Estate, yaitu salah satu rumah terbesar di Amerika Serikat yang juga ada di kota Asheville. Dia merasa, kayaknya gereja Katolik di Asheville ini perlu yang lebih besar deh. Jadi dia merancang Basilika ini untuk menjadi gereja Katolik yang cukup besar dan bisa menampung umat pada saat itu. Yang istimewa adalah bangunan gereja ini sama sekali tidak menggunakan material dari kayu dan balok atau penyangga dari baja. Bangunan gereja ini sepenuhnya mengandalkan tatanan batu bata dan keramik. Pada tahun 1993, Paus Yohanes Paulus II menobatkan gereja ini sebagai minor basilica, satu-satunya basilika yang ada di kawasan North Carolina. Selama 1 atau 2 jam sehari, basilika ini dibuka untuk umum setiap hari Senin sampai dengan Kamis. Jadi kalau kalian main ke kota Asheville di North Carolina, jangan lupa mengunjungi Basilica of St. Lawrence ini. Nah, setelah misa selesai, kami mau mengajak keponakan dan cowoknya untuk jalan-jalan di downtown kota Asheville. Jalan-jalan sama anak-anak muda berasa ikut muda ya. Kami naik mobil sendiri-sendiri karena setelah jalan-jalan ini keponakanku dan pacarnya akan meneruskan perjalanan menuju ke rumah orang tua si cowok atau calon mertua keponakanku. Aku dan suamiku mendoakan mereka berdua supaya berjodoh dan bisa sampai ke jenjang pernikahan. Ngomong-ngomong soal pernikahan, adiknya si keponakanku ini yang juga adalah cewek akan segera menikah bulan depan. Calon suaminya juga adalah orang Katolik yang taat. Aku senang melihat orang-orang muda yang sudah siap, matang dan mapan yang sudah menemukan jodohnya di usia muda. Kalau aku dan suamiku dulu sih menikahnya sudah di usia yang terbilang cukup telat ya. Yang penting bahagia kan? Selanjutnya, kami akan mengajak mereka ke toko buku yang unik ini. Namanya adalah Battery Park Book Exchange and Champagne Bar.
Toko buku ini letaknya ada di downtown kota Asheville dan konsepnya itu unik banget. Jadi semua buku yang ada di toko buku ini adalah buku bekas dengan kondisi yang sangat baik. Genrenya juga sangat bervariasi, mulai dari agama, filsafat, sejarah, sosial budaya, musik, dan lain-lain. Dan juga ada buku-buku langka. Jadi kalau kita punya buku-buku bekas dengan kondisi yang sangat baik, kita bisa mengirimkan email ke pemilik toko buku ini dan menyertakan list judul buku yang kita miliki. Kalau tertarik, dia akan membeli buku kita dengan cara pembayaran tunai atau store kredit yang bisa kita pakai untuk beli buku bekas yang ada di toko buku ini, atau beli makanan dan minuman yang juga ada tersedia di toko buku ini. Loh, katanya toko buku, tapi kok ada makanan dan minumannya? Nah, itulah salah satu keunikan lain dari toko buku ini. Selain unik karena hanya menjual buku-buku bekas dengan kondisi yang sangat baik, toko buku ini juga punya champagne bar, tentunya khusus untuk orang dewasa yang cukup umur, serta disediakan tempat duduk untuk kita minum champagne, atau kalau kita memesan makanan dan minuman lain dari mereka. Seperti yang kalian lihat, kursi-kursi bertuliskan reserved adalah kursi untuk para konsumen toko buku yang juga memesan makanan dan minuman. Kalau cuma mau baca aja juga boleh, tapi jangan duduk di situ. Dan seperti yang kalian lihat, orang-orangnya tuh tertib. Kalau mereka nggak mau pesan makanan dan minuman, ya cari tempat duduk di tempat lain, dan bukan di area yang sudah ditulisi reserved. Oh iya, toko buku ini juga bisa di-booking untuk acara-acara seperti ulang tahun, pernikahan, anniversary, dan lain-lain. Bisa menampung 20-125 orang. Seru banget ya. Sayangnya ketika aku dulu menikah, aku tuh belum tahu tentang toko buku ini. Karena kalau udah tahu, aku pasti memilih mengadakan resepsi di toko buku ini. Does it say? Somebody died. Oh, That's usually how things get. 1928. 28? Aku, suamiku, dan keponakanku, kami semua sama-sama suka baca. Jadi, kami tuh betah banget gitu loh hangout di toko buku, apalagi yang unik konsepnya seperti ini. Battery Park Book Exchange and Champagne Bar ini adalah salah satu tempat hangout favoritku dan suami. Selain buku, mereka juga menjual artwork atau lukisan-lukisan seperti ini. Dan ini adalah venue yang bisa dipakai untuk duduk-duduk sambil pesan champagne dan baca buku. Oh iya, mereka juga punya live music loh. Nah, ini adalah contoh ada beberapa orang yang juga membeli makanan dan minuman di toko buku ini, jadi mereka bisa duduk di kursi reserved. Setelah dari toko buku ini, kami mau ajak mereka untuk explore Grove Arcade. Letaknya itu pas di samping toko buku ini. Follow your tour guide. Grove Arcade ini juga punya sejarah yang sangat menarik. Didirikan oleh seorang jutawan bernama E.W. Grove. Tapi Pak Grove ini bukan berasal dari keluarga yang kaya, malah sebaliknya dia adalah anak dari keluarga yang sangat miskin. Dia lahir dan besar di negara bagian Tennessee di suatu kota yang namanya Kota Paris. Tapi ini bukan Paris yang di Prancis ya, melainkan Kota Paris yang ada di negara bagian Tennessee. Ketika sudah dewasa, tepatnya di tahun 1890, Grove menemukan dan meracik suatu tonik yang bertujuan untuk menangkal dan menetralkan gejala penyakit malaria. Tapi yang rasanya nggak pahit, nggak seperti pil Kina. Di tahun segitu, rupanya malaria sempat menjadi wabah penyakit yang cukup mematikan. Penemuan ini diberi nama Grove's Tasteless Chill Tonic, yang terjemahan bebasnya adalah tonik penawar tanpa rasa dari Grove. Tonik ini menjadi sangat populer terutama di kalangan tentara.
Dari hasil penemuan tonik penangkal malaria itulah, Grove bisa menjadi sangat kaya raya. Namun sayangnya karena terlalu banyak terpapar oleh berbagai polusi bahan-bahan kimia saat dia melakukan eksperimen, Grove mengalami beberapa gangguan kesehatan terutama gangguan pernafasan. Sehingga pada tahun 1910, Grove memutuskan pindah ke kota Asheville, North Carolina, tempat di mana aku sekarang tinggal. Kota Asheville terletak di pegunungan dengan udaranya yang sangat bersih dan sehat sehingga kesehatan Pak Grove pun meningkat. Pada tahun 1920, dia mendirikan Grove Arcade ini. Namun sayangnya sebelum Grove Arcade ini dibuka, Pak Grove sudah meninggal. Grove Arcade menjadi mall dan tempat bisnis terkenal di masanya, dengan puluhan toko dan ratusan kantor. Namun saat Perang Dunia Kedua berlangsung, pemerintah menutup Grove Arcade ini untuk dijadikan basis militer. Saat ini Grove Arcade dikembalikan ke fungsi awalnya sebagai pusat bisnis yang punya banyak toko, perkantoran, dan apartemen. Sayangnya pada saat kita berkunjung ini adalah hari Minggu sehingga banyak toko-toko yang tutup. Grove Arcade juga tercatat sebagai salah satu bangunan bersejarah di Amerika Serikat. Ini sih kalau kata Club Project, musisi jalanan mulai beraksi di talan deru kotamu. Mohon maaf ya pakai nyanyi segala, maklum anak rantau lagi kangen Solo dan Jogja. Oke, mari kita kemon, kita lanjut mengeksplorasi downtown kota Asheville. Kami akan mengajak mereka untuk pergi ke cafe kopi favorit kami, namanya Old Europe. Karena kami punya 2 coffee shop favorit, jadi kami bagi ke Old Europe untuk beli pastry atau cake-nya, sedangkan kopinya akan kami beli di toko favorit yang satu lagi. Oh, Old Europe. Okay. Yeah, that. All right. You could get coffee here, but I love tiramisu. yes, yeah, tiramisu. That's also good. I think that's my. They do have coconut cream. You might like the. Is this to go? Oke, setelah masing-masing dapat pesanannya, kami duduk untuk makan dan jangan lupa berdoa dulu sebelum makan. It's just so off-putting to me that there was a sliding door in the bedroom I stayed in that night, and I wanted to escape during the night. Nah, ini dia satu lagi coffee shop favorit kami yang juga ada di downtown Asheville. Namanya Double D dan dia itu konsepnya juga unik banget karena coffee shopnya itu pakai bis tingkat warna merah kayak gini. Selain jualan kopi, dia juga jualan souvenir yang lucu seperti ini. Terus lucu banget deh di lantainya itu kayak ada kata-kata mutiaranya gitu, unik banget kan? Pesan dan bayarnya lewat jendela loket seperti ini. Sayangnya mereka hanya menerima pembayaran tunai atau cash dan nggak menerima kartu. Kalau pesanannya sudah siap, akan dipanggil lewat pengeras suara dan kita masuk ke dalam bis ini untuk mengambil kopi kita. Justin, your order is ready. Whoa, that's quick. Is it Justin? That's ours? Nah, begitu nama kita dipanggil, kita masuk ke sini untuk ngambil pesanan kita dan ini aku kasih lihat bagian dalam coffee shop berkonsep bis tingkat ini. Di sini kita juga bisa ngeracik kopi sendiri, bisa ditambahin apa yang kita rasa kurang. Selain konsep coffee shopnya yang unik, tentunya kopinya juga enak. Kita bisa minum di luar seperti ini, tapi kali ini kita sambil jalan ya soalnya ngejar waktu karena masih ada beberapa tempat lagi yang mau kami kasih lihat ke keponakan kami dan pacarnya.
husband. Right here. Toko ini namanya Mas General Store. General Store adalah toko khas yang hanya ada di kota-kota di pegunungan. General Store menjual macam-macam barang, baik dari brand UMKM lokal atau brand-brand nasional. Juga ada baju-baju, sepatu, souvenir, dan jajanan jadul khas Amerika. Aku naksir banget sepatu boots ini. Terbuat dari bahan kulit asli dan kualitasnya bagus banget, tapi harganya juga mahal sih. Kalau suamiku yang dilihat-lihat pasti perlengkapan outdoor termasuk sepatu dan sandal untuk hiking. Karena dia memang suka banget kegiatan outdoor. Nah, ini adalah final destination dari tur di kota Asheville bersama keponakan kami dan pacarnya. Ini adalah hotel The Grove Park Inn yang merupakan hotel paling bersejarah di kota Asheville. Sesuai namanya yaitu Grove, pendirinya pasti sama dengan The Grove Arcade yang sebelumnya tadi kita sudah ke situ. Lagi-lagi ini adalah hasil karya Edwin Wiley Grove alias E.W. Grove. Setelah Pak Grove pindah ke Asheville pada tahun 1910, dia membeli ribuan kilometer persegi tanah di seluruh penjuru kota Asheville dan membangun kota Asheville. Karena itulah Edwin Wiley Grove dikenal sebagai bapak pembangunan kota Asheville modern. Dari teras hotel ini kita bisa punya pemandangan spektakuler Blue Ridge Mountain, pegunungan yang mengelilingi kota Asheville, North Carolina. Pembangunan Hotel Grove Park Inn ini dimulai pada tahun 1911 dan selesai pada tahun 1913. Hotel ini dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli tahun 1913. Bangunan hotel ini sangat menakjubkan dan memang didesain untuk bisa bertahan dan kokoh sampai ratusan tahun. The Grove Park Inn dibeli oleh Omni untuk menjadi bagian dari jaringan hotel mereka pada bulan Juli tahun 2013 dengan nilai pembelian sebesar 900 juta US dollar. Tentu saja The Grove Park Inn menjadi salah satu hotel luxury di kota Asheville, North Carolina. Tarif per malamnya mulai dari sekitar 9 juta rupiah. Aku dulu pernah iseng-iseng ngecek dan cari tahu rate hotel ini pada saat low season, tapi ternyata semurah-murahnya tetap kurang lebih 6 juta rupiah per malam. Untuk sementara ini lupakan dulu aja deh. Kalian bisa lihat bangunan hotel ini yang sangat menakjubkan dengan batu-batu besar yang berasal dari pegunungan di sekitar Asheville. Seperti umumnya hotel-hotel mewah lainnya, hotel ini juga dilengkapi dengan fasilitas spa, kolam renang, kafe, restoran, toko souvenir, dan macam-macam lagi lainnya. Dan pastinya juga banyak selebritas dan public figure di Amerika Serikat yang pernah menginap di Hotel Grove Park Inn ini. Tuh lihat ada foto-fotonya di belakangku sana. Souvenirnya lagi bernuansa Paskah ya, karena ini kita menjelang Paskah. Nah, ada juga butik barang branded yang menjual designer bag seharga ratusan juta rupiah. Hotel ini juga ada urban legendnya loh. Ayo kita lihat ada horror story apa di hotel ini. Pada tahun 1920-an, seorang gadis muda terjatuh dari balkon di lantai 5 dan meninggal dunia. Dan menjadi urban legend yang dikenal dengan nama The Pink Lady. Gaun ini cuma replika, bukan gaun asli yang dulu dipakai The Pink Lady. Dan ini adalah foto para pesohor dan public figure Amerika Serikat yang pernah menginap di Hotel Grove Park Inn ini.
Nah, ini nih tempat favoritku. Lobby Hotel The Grove Park Inn ini punya fireplace atau perapian yang sangat menakjubkan. Lihat dong, dia terbuat dari batu-batu sebesar ini. Hotel The Grove Park Inn ini terbuka untuk umum dan boleh dikunjungi oleh siapa saja di area lobby, restoran, dan tokonya. Berakhirlah acara jalan-jalan bersama keponakanku dan pacarnya. Setelah dari Hotel The Grove Park Inn, mereka melanjutkan perjalanan ke rumah orang tua si cowok karena dia mau memperkenalkan keponakanku kepada orang tuanya. Sedangkan aku dan suamiku lanjut belanja di toko Asia untuk nyetok bahan-bahan karena setelah ini aku mau masak untuk makan malam. Syukurlah di kotaku ada beberapa toko Asia yang cukup besar dan lumayan lengkap. Aku spill habisnya segini. Ini adalah cemilan kesukaanku kayak di zaman SD dulu, tapi ternyata di Amerika juga ada loh. Oke, aku mau masak sapo tahu seafood dulu, favorit suamiku. Ini adalah salah satu masakan yang menurut aku simple dan satset masaknya. Karena aku suka masak, jadi ya nggak masalah kalau aku kepengen makanan Indonesia tinggal masak sendiri. Bahan-bahannya meskipun nggak sama persis, tapi bisa kok dicarikan penggantinya di toko Asia, toko Western Amerika, atau beli online dari toko-toko Indonesia yang ada di Amerika. Untuk kalian semua yang sudah nonton video ini sampai habis, aku ucapkan banyak terima kasih. Dan jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video berikutnya. Pak Bule mau makan malam dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.